Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Sainora, mahasiswi Universitas Nasional Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Sesuai yang tertera di judul, di sini saya akan menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Jadi, Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, nilai huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Ada juga penjelasan tentang IPM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Supono. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan suatu negara. Yang kedua, menurut Mill. Bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus menghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan, dan berpikir tradisional. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2018. Indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun terus mencatatkan pertumbuhan. Namun, jika dibandingkan dengan tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih di peringkat ke-6. Dari tadi kita sudah bahas tentang pengertian IPM. Kalian tahu nggak sih apa aja manfaat dari IPM itu? Manfaat IPM yang pertama ialah IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, baik masyarakat maupun penduduk. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Nah, dalam IPM itu terdapat 3 komponen. Yang pertama, angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupan layak. Pada kali ini, saya akan membahas IPM pada suatu wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Bogor. Pertama akan saya bahas adalah angka harapan hidup Kabupaten Bogor. Untuk angka harapan hidup Kabupaten Bogor mencatatkan kenaikan dari 70,86 tahun di 2018 menjadi 71,01 tahun di 2019. Berikut ini cara menghitung indeks komponen, di mana di sini ada dimensi kesehatan. AHH yang berarti angka harapan hidup, AHH-, angka harapan hidup terendah, AHH-, angka harapan hidup tertinggi. Untuk indeks pendidikan, HLS adalah harapan lama sekolah, HLS- adalah harapan lama sekolah terendah, HLS-max adalah harapan lama sekolah tertinggi. Untuk indeks pengeluaran min adalah pengeluaran terendah, pengeluaran max adalah pengeluaran tertinggi. Di sini ada beberapa data BPS Bogor tahun 2019, di mana AHH 71,01, HLS 12,47, pengeluaran 10.323.000. Mari kita hitung IPM Bogor. Harap disimak dan pahami ya. Jadi, IPM merupakan indikator pengukuran keberhasilan suatu wilayah, di mana pengukuran ini dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, kelompok nilai IPM dibagi menjadi 4,
ialah IPM lebih dari 80 termasuk kelompok sangat tinggi, IPM 70 sampai 80 kelompok tinggi, IPM 60 sampai 70 termasuk kelompok sedang, IPM kurang dari 60 termasuk kelompok rendah. Tadi kita sudah menghitung bahwa IPM Bogor sebesar 70,25, maka termasuk kelompok dengan pencapaian yang tinggi. Sekian pembahasan materi tentang IPM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.